Halo semuanya, kami dari kelompok SL akan mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok kami mengenai pengelolaan data yang berkaitan dengan student stress factors. Nah, sebelum melanjutkan presentasi ini, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Maria De Silva Mataufina dengan NIM 2353141448. Nama saya Maria Katarina Claudia BO dengan NIM 2353141449. Nama saya Maria Angelina Purvisa Cao dengan NIM 2353141443. Nama saya Virginia Uge dengan NIM 2353144127. Dataset yang kami ambil dari Kaggle berjudul Stress Level Dataset. Nah, pada dataset ini berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres pada siswa. Contohnya seperti faktor psikologi, faktor fisiologi, faktor akademik, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Jadi di sini saya akan membahas tentang beberapa atribut yang terdapat pada 5 faktor tersebut. Jadi yang pertama di sini ada faktor psikologis. Nah, jadi dalam faktor psikologis itu ada tingkat kecemasan, terus harga diri, sejarah kesehatan mental, dan depresi. Yang kedua ada faktor fisiologis. Dalam faktor fisiologis ini ada sakit kepala, tekanan darah, kualitas tidur, dan masalah pernapasan. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini ada tingkat kebisingan. Yang kedua ada kondisi hidup. Yang ketiga ada keamanan. Dan yang keempat ada kebutuhan dasar. Faktor yang keempat ada faktor akademik. Jadi ada kinerja akademik, beban belajar, hubungan siswa dan guru, dan masalah karir serta masa depan. Yang kelima ada faktor sosial. Jadi di dalamnya ada dukungan sosial, tekanan rekan, kegiatan ekstrakurikuler, dan penindasan. Pada presentasi ini kami akan membahas beberapa hal, mulai dari membaca data. Kemudian setelah membaca data, kami akan menampilkan beberapa kolom dan juga baris yang diinginkan. Kemudian masuk pada pengecekan nul dan juga duplikat pada dataset yang kami miliki. Lalu masuk pada normalisasi, min-max color, dan juga z-score. Dan yang terakhir ada visualisasi dari dataset yang kami miliki. Dalam presentasi ini kami tidak mencantumkan encoding karena di dalam dataset kami semuanya sudah tercantum dalam numerik. Tidak ada atribut yang berisikan nilai huruf maupun kata. Berikut presentasi dari kelompok A. Oke, jadi yang pertama kita mengimport pada Pandas ASPD. Jadi Pandas ASPD ini digunakan untuk analisis data, manipulasi data, dan preprocessing data. Yang kedua, import NumPy ASNP. Jadi import NumPy ASNP ini digunakan untuk komputasi numerik di Python. Yang ketiga, import matplotlib.pyplot as plt. Jadi ini digunakan untuk visualisasi data. Yang keempat ada from scalar, preprocessing import min-max scalar, standard scalar. Jadi ini digunakan untuk normalisasi fitur data dan melaksanakan setiap fitur ke dalam rentang tertentu, biasanya antara 0 dan 1. Yang kedua, membaca data. Di sini df sama dengan pd.read csv, stress level dataset csv, dan di bawahnya df. Jadi bagian ini memuat data dari file stress level dataset ke dalam data frame Pandas yang disimpan dalam variabel df.
Jadi di sini ada beberapa contoh atribut. Yang pertama ada anxiety level, self esteem, mental healthy history. Yang lainnya bisa dilihat pada layar di depan ini. Nah, jadi pada potongan program di atas ini, di sini kita bisa melihat output yang ditampilkan di depan layarnya ini. Jadi yang ketiga menampilkan baris tertentu. Jadi pada potongan program ini kita bisa memilih baris ketiga dari data frame DF dan menampilkannya. Jadi teman-teman, outputnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini ada 2, 12, 18, 1, 14, 2 dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat yang dimaksud baris ketiga itu teman-teman bisa lihat pada layar di depan ini. Jadi di sini kita menghitungnya dari 0 dari 0 itu kita hitungnya 1. Jadi 1, 2, 3. Jadi pada baris ketiga ini teman-teman bisa lihat pada layar di depan ini. Nah, jadi teman-teman bisa memilih baris keberapa yang teman-teman inginkan. Jadi dalam kelompok kami ini, kami memilih baris ketiga. Jadi yang berikutnya adalah menampilkan 5 data pertama. Jadi kode program yang kita gunakan adalah DF array 5. Nah, ini hasil outputnya seperti ini. Jadi dia menampilkan hanya 5 data pertama. Tapi kita juga dapat bisa mengubahnya menjadi 2 data pertama atau 3 data pertama. Contohnya seperti ini, teman-teman. Berikut ini contohnya. Nah, selain menggunakan kode program DF array 2 atau array 5 tadi, kita juga dapat menggunakan kode program DF sama dengan df.head seperti ini. Nah, tetapi dalam kode program ini kita hanya kode program ini khusus untuk mencetak 5 data pertama saja, tidak dapat mengubahnya menjadi 2 data pertama atau 3 data pertama. Yang berikutnya adalah menampilkan data dari atribut yang kita inginkan. Nah, ini contoh kode programnya. Yang dalam kurung ini yang anxiety level dan depression itu merupakan atribut yang kita inginkan jika untuk menampilkan ini hasil output seperti ini. Kita juga mungkin bisa menambahkan beberapa atribut lagi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengecekan nol. Pengecekan nol ini berfungsi untuk memeriksa data yang kita punya. Nah, jika terdapat data yang kosong pada data ini, maka outputnya akan muncul pada saat program itu dijalankan. Misalnya seperti 0. Namun pada data kami ini tidak ada data yang kosong, maka outputnya seperti ini, 0, 0, 0, 0. Lalu yang berikut adalah pengecekan duplikat. Nah, pengecekan duplikat ini juga berfungsi untuk memeriksa data yang sama. Nah, jika pada pengecekan data dan terdapat data yang sama, maka dia akan bernilai true. Namun pada data kami ini tidak ada data yang sama, maka outputnya itu bernilai false seperti ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk pada ringkasan statistik. Kode programnya dapat berupa df.describe. Saat dijalankan df.describe ini, maka Pandas akan memberikan data frame baru yang berisi statistik ringkasan dari setiap kolom numerik. Misalnya ini dari kayak setiap atributnya. Nah, saat dijalankan pula, maka akan menghasilkan
count. Count ini merupakan jumlah nilai nul yang terdapat pada data frame dataset kita. Nah, kebetulan dataset kami ini tidak terdapat nilai nol di dalamnya. Dataset kami ini datanya berjumlah 1100. Karena tidak terdapat nilai nol, maka semuanya dari atribut ini 1100 sampai seterusnya. Kemudian masuk pada min. Min merupakan rata-rata dari dataset kami ini. Setiap kolom ini, setiap atributnya. Contohnya anxiety level min-nya yaitu 11,063. Kemudian mungkin head edge ini min-nya sama dengan 2,508. Sekarang masuk pada STD. STD tersebut merupakan standar deviasi dari dataset kami ini. Misalnya anxiety level memiliki standar deviasi 6,117 dan bisa dilihat pada tabel ini, kolom ini dan seterusnya, baris ini maksudnya. Kemudian masuk pada nilai minimum dari atribut-atribut ini. Nilai minimum pada anxiety level 0,000 lah nilainya. Misalnya pada blood pressure nilai minimumnya adalah 1 dan seterusnya hingga pada atribut yang terakhir. Kemudian masuk pada 25%. 25% atau persentil 25. Ini merupakan kuartil pertama dari data kami. Nah, misalnya self esteem ini 25% atau kuartil pertamanya 11. Kemudian mental health history kuartil pertamanya 0 dan seterusnya, bisa dilihat pada baris yang 20% ini. Nah, kemudian masuk pada 50% atau persentil 50. Ini merupakan median dari data-data ini, dari setiap kolomnya. Nah, contohnya misalnya 50% atau median dari depression adalah 12. Dari sleep quality mungkin 2,5. Kemudian masuk pada 75% atau persentil 75. Persentil 75 ini juga merupakan kuartil ketiga dari data kami. Nah, kuartil ketiga dari 75% yaitu dari anxiety level yaitu 16,00. Kemudian mungkin dari depression ada 19. Masuk pada yang terakhir dari ringkasan statistik yaitu max atau nilai maksimum dari setiap kolom ini. Pada anxiety level nilai maksimumnya 21. Pada depression nilai maksimumnya 27 dan seterusnya hingga kolom yang terakhir. Nah, langkah selanjutnya kita masuk pada normalisasi min max dan z-score. Langkah yang pertama yaitu kita membaca data dari file kita yaitu stress level dataset. Kemudian masuk pada kita menampilkan beberapa baris pertama dari data asli. Nah, saya menggunakan perintah df.head yang merupakan perintah untuk menampilkan 5 data asli pertama, 5 data pertama dari dataset ini. Kemudian masuk pada min max scaling. Min max scalar ini pertama kita inisialisasikan dia. Kemudian yang ini min max scalar ini merupakan instance dari min max scalar sendiri yang merupakan yang berfungsi untuk menghitung skala min max dari dataset yang kita miliki. Nah, pada metode fit transform ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung skala min max pada setiap kolom yang ada pada dataset kita. Kemudian menskalakan nilai-nilai ke dalam data frame dengan rentang 0 dan 1. Kemudian nilai-nilai yang sudah diskalakan tersebut disimpan pada skal df. Nah, perintah selanjutnya yaitu print skal df atau nilai dari data yang sudah kita skalakan tadi, yaitu min max scalarnya, min max skala. Kemudian kita akan menghitung z-score atau normalisasi dari z-score ini. Langkah yang pertama adalah
kita menginisialisasikan standar scalarnya. Kemudian standar scalar yang digunakan untuk menormalisasikan z-score pada data set yang kita miliki. Kemudian masuk pada V-transform. V-transform ini merupakan metode yang digunakan untuk menormalisasikan mean dan juga standar deviasi pada data kita ini. Terutama pada kolom-kolomnya. Kemudian nilai-nilai tersebut dinormalisasikan menjadi mean-nya menjadi 0 dan juga standar deviasinya menjadi 1. Kemudian nilai-nilai tersebut kita simpan ke dalam variabel yang bernama normalis df. Nah, setelah itu langkah terakhir yaitu kita mencetak hasil dari z-score normalisasi data frame ini, yaitu dengan memanggil kembali variabel normalis df.head. Ini nanti akan menampilkan 5 data yang dinormalisasi atau 5 data yang ada z-score-nya. Seperti hasilnya ini merupakan perintah, ini merupakan hasil output dari program di atas. Yang pertama merupakan data asli. Ini karena tadi saya menggunakan df.head, maka dia akan menampilkan 5 data pertamanya. Nah, 5 data asli dapat dilihat pada tampilan layar ini. Ini merupakan 5 data aslinya. Kemudian masuk pada min max cal data frame. Ini merupakan min max yang tadi dihitung menggunakan program di atas. Dari 5 data pertama yang ada pada dataset tersebut. Nah, kemudian masuk pada z-score normalis data frame. Ini merupakan normalisasi dari z-score yang ada pada data kita, yang didapat dari program yang kita buat di atas tadi. Nah, ini merupakan 5 data pertama yang dinormalisasi menggunakan z-score tadi. Oke, yang berikutnya kita masuk pada visualisasi. Nah, pada kode program ini anxiety underscore level sama dengan pd.read_cv dalam kurung stress level dataset.cfc itu berfungsi untuk membaca data dari file cfc. Yang berikutnya kode program plt.figure dalam kurung fixed size sama dengan 10,6 itu berfungsi untuk mengatur ukuran plot. Yang berikutnya kode program anxiety underscore level .his dalam kurung kolom sama dengan anxiety level, bins sama dengan 20 dan seterusnya ini itu berfungsi untuk mengatur ukuran batang pada histogram, mengatur ukuran lalu memberikan warna pada batang histogram ini. Oke, yang berikutnya plt.title dalam kurung psychological factor dalam kurung anxiety level, font size sama dengan 15 itu berfungsi untuk memberikan judul pada histogram ini dan memberikan font size-nya. Lalu yang ini kode program plt,x label dalam kurung anxiety level, font size sama dengan 12 itu berfungsi untuk memberikan judul pada sumbu X-nya. Lalu ini kode program plt.x label dalam kurung jumlah, font size sama dengan 12 itu berfungsi untuk memberikan judul pada sumbu Y. Nah, lalu yang ini plt.grid dalam kurung aksis sama dengan Y, alpha sama dengan 0,75 itu berfungsi untuk memberikan ini garis pada ini. Jadi kayak di setiap 20, 40, 60
80 dan 100 itu ada garisnya. Lalu ini yang berikutnya plt.show itu untuk menampilkan histogram ini. Yang berikutnya setelah dijalankan programnya, maka outputnya akan menghasilkan tampilan seperti ini. Jadi yang pada sumbu X ini merupakan level anxiety-nya. Lalu pada sumbu Y-nya ini merupakan jumlah siswa yang mengalami anxiety level. Berikutnya masih ada beberapa atribut lagi dalam psychological factor. Nanti akan ditampilkan pada foto-foto berikut. Ketika program di atas dijalankan, maka akan menghasilkan histogram seperti pada layar ini. Nah, tadi kan di atas programnya yaitu tentang physiological factor atau faktor fisiologis yang di dalamnya terdapat sakit kepala atau headache. Nah, pada histogram ini, pada sumbu Y ini merupakan level dari headache ini. Levelnya mulai dari level 0 yang sama sekali tidak mengalami sakit kepala dan sampai level 5 yang mungkin sakit kepalanya levelnya paling tinggi. Kemudian terdapat jumlah pada sumbu Y, terdapat jumlah siswa yang mengalami headache tersebut mulai dari 0 sampai dengan 300 lebih. Nah, jumlah siswa yang mengalami headache paling banyak yaitu sekitar 300 lebih dengan level headache-nya yaitu 1. Sedangkan yang paling sedikit atau sama saja ini tidak mengalami headache yaitu sekitar 50-an orang ke bawah, yaitu level 0. Ini anggap saja mereka tidak mengalami headache. Untuk physiological factor berikutnya maka akan ditampilkan pada gambar selanjutnya. Teman-teman, ini adalah salah satu atribut dari environmental factors. Untuk yang lainnya akan ditampilkan melalui foto dan bisa dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Nah, jadi pada hasil output ini kita bisa lihat di sini ada 5 level yang dimulai dari 0, 1 sampai 5. Dan di sini juga ada jumlah siswa mulai dari 0 sampai 350 siswa yang memiliki faktor akademik. Nah, jadi ini merupakan salah satu atribut dari academic factor. Jadi atribut yang lainnya kami akan menampilkan melalui foto. Jadi ini histogram yang ditampilkan, hasil output yang ditampilkan dari kode program di atas. Jadi ini social supportnya memiliki berbagai macam level, ada dari 0 sampai dengan 3, level 3. Dan ini merupakan jumlah siswa yang mengalami social support. Jadi jumlah siswa paling sedikit yang mengalami social support itu berada pada level 0 atau bisa dibilang dia tidak mengalami social support. Dan jumlah siswa yang paling tinggi mengalami social support itu pada level 3 dengan jumlah sekitar 400 lebih. Jadi ini merupakan salah satu atribut dari social factor yang lainnya akan ditampilkan melalui foto. Langkah berikutnya kita masuk pada target. Pada dataset kami ini, target kami adalah stress level dari siswa-siswa. Nah, langkah pertama kita mulai dengan membaca file, yaitu stress level sama dengan PD
.read.csv stress level dataset.csv. Kemudian matplotlib inline-nya untuk mencetak dia histogram pada notebook ini. Masuk pada plt.figure dan juga stress level.hist, ini untuk mengatur ukuran, plot dan juga warna dari histogram yang akan dicetak nanti. Kemudian masuk pada plt.title. Nah, plt.title ini untuk membuat judul dari histogram kita nanti, yaitu target stress level dengan ukuran font size, dengan ukuran fontnya yaitu 15. Kemudian masuk pada plt.xlabel, yaitu judul pada sumbuyennya, yaitu judul kami stress level dengan ukuran fontnya 12. Masuk pada plt.ylabel, yaitu judul pada sumbuyennya, yaitu jumlah dengan ukuran fontnya 12. Nah, plt.grid ini juga untuk memudahkan kita, mempermudah kita membaca diagram nanti. plt.show untuk menampilkan diagram histogram pada output. Nah, di sini merupakan target kami, yaitu stress level pada siswa. Nah, stress level ini ada 3 bagian, yaitu stress level 0, level 1, dan juga level 2. Level 0 ini merupakan siswa yang tidak mengalami stres. Kemudian level 1 ini merupakan siswa yang mengalami stres ringan, dan juga level 2 ini merupakan siswa yang mengalami stres berat. Dengan jumlahnya masing-masing, bisa dilihat pada diagram ini. Selanjutnya, ini merupakan langkah terakhir dari visualisasi ini, yaitu menggabungkan fitur atau atribut dengan target. Nah, langkah pertama itu sama, biasanya kita membaca file duluan. Kemudian masuk pada features. Features ini merupakan bagian dari berisi fitur-fitur atau atribut yang ada pada dataset kita. Karena dataset kami berjumlah 20, maka kami ambil masing-masing dari setiap faktor yang ada 5 itu masing-masingnya 1, supaya tidak kebanyakan nanti setelah dijalankan. Nah, kami ambil dari faktor psikologis ada anxiety level, dari fisiologis ada head edge, dari faktor lingkungan ada noise level, faktor akademik ada academic performance, dan juga faktor sosial ada social support. Kemudian pada bagian variabel target itu diisi dengan stress level, yaitu target kami. Nah, dari features target sama dengan features.copy, dari features target stress level berisi stress level sama dengan target merupakan penggabungan dari keduanya, menggabungkan dalam satu frame. Kemudian masuk pada penggunaan face grid untuk visualisasi. Nah, yang contoh yang pertama yaitu face grid untuk memvisualisasikan distribusi dari anxiety level. Kemudian face grid-nya untuk head edge, distribusi head edge, lalu noise level, academic performance, dan juga yang terakhir social support. Setelah dijalankan, programnya akan menghasilkan output seperti pada layar berikut. Nah, ini terdapat stress level 0, stress level 1, dan juga stress level 2 pada siswa yang mengalami anxiety level. Dapat dilihat pada diagram ini. Kemudian ini juga ada stress level 0, stress level 1, dan stress level 2 pada siswa yang mengalami head edge. Lalu pada siswa yang mengalami noise level, siswa yang mengalami academic performance-nya, dan juga social support, siswa yang mengalami social support. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami.
Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.